Siap. Silakan. Siapa yang belum sarapan? Ayo. Belum. Belum ya? Ya Saya, udah, saya belum. ketemu ya. Ketemu di mana? Lanjut, Ji. Bukain dulu. Pembuka Oke, dulu. sebentar Pak. Saya tuh. Siap. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi hari ini adalah pertama kali kita di Januari Pak ya, 2026 ya Pak ya. Pak Joni masuk ke MB9 Hmm. Paper pagi hari Yes. ini ya, dan teman-teman Pak Joni punya banyak sekali update. Ya, jadi Pak Jon kemarin saya juga ada bawa topik tentang pentingnya upgrade. Ya, bahwa kita kalau mau hasilnya beda di 2026 kita perlu melakukan hal yang berbeda. Betul nggak Pak Jon? Nah, jadi mungkin dari Pak John sendiri, Bapak Ibu, ya ibaratnya kalau operating system Windows itu Pak John itu di Indonesia dia paling tinggi nih OS-nya. Jadi kita perlu dengar banyak dari Pak Joni, dan Pak Joni senang Bapak Ibu kalau misalnya kita bisa on cam. Ya, jadi silakan Bapak Ibu semua yang bisa on cam, biasanya tuh diapalin tuh mukanya tuh di terawang sama Pak Joni ya. Diliatin, didoain. Oke, langsung aja silakan Pak Joni. Oke, teman-teman, semangat pagi semuanya. Apa kabar? Pagi Pak John, baik. Luar Baik, kabar biasa ya. baik. Oke. Luar biasa, Pak. Siap ya. Salam Pagi, Pak sehat. Joni. Pagi ya. Sebentar. Salam sehat, salam sejahtera, salam luar biasa untuk teman-teman semua. Saya luar biasa sekali. Saya selalu mendengarkan update-nya teman-teman sekalian daripada Ibu Sylvie, yang mengatakan teman-teman sedang berjuang ya, sedang apa namanya, sedang sedang apa namanya, sedang all out ya, apalagi untuk pencapaian kekrusiv. Ya, jadi ini hal yang membuat saya sangat senang sekaligus bangga kepada teman-teman semua, seperti yang sudah sering saya katakan di sebelum-sebelumnya teman-teman sekalian ya. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, mungkin beberapa dari teman-teman Bapak Ibu mungkin pertama kali berjumpa dengan saya ya. Oke, pertama-tama izinkan di hari yang baik ini ya, saya adalah saya ya, Johnny Kasidi, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Nah, saat ini eh, posisi saya di Atomi itu adalah orang yang terus berjuang teman-teman ya. Karena kita mempunyai visi dan apa namanya, visi dan pencapaian kerja yang sama, yaitu ingin menjadi seorang yang berpenghasilan 1 miliar per bulan. Betul? Nah, sebelum saya mulai Bapak Ibu sekalian, siapa di sini yang mau punya income 1 miliar per bulan? Boleh angkat tangan dan lambai-lambai? Halo Bu Heti, oke ya. Halo Bu Tati ya. Sekali lagi saya tanya ya, teman-teman, siapa di sini kalau punya kesempatan mau punya income 1 miliar per bulan? Angkat tangan dan lambai-lambai, teman-teman. Ya, oke. Siap ya. Ada Saya, yang Pak. berani, yes, betul. Ada yang berani Mau, lambai, mau, 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 mau. ada yang berani lambai-lambai, ada yang malu-malu, ada yang lambainya begini, tangannya. Ini aja ya, sedikit aja. Nisu, nisu, nisu. Ya, Ya, Mama pergi teman-teman. dulu. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, pernah dengar kata afirmasi gak? Pernah ya? Pernah. Nah, afirmasi pagi. Nah, teman-teman, Bapak Ibu di sini yang hadir pada pagi hari ini, semua sudah rata-rata sudah 20 up, betul nggak? 20 tahun ke atas ya. Nah, Kak Eni tadi juga umurnya sudah 21 tahun kan, Kak Eni. Temela Baru sudah 22 27. kan, baru 27, asik. Nah, 27 plus. yes, betul. Plus plus gitu ya. Jadi, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kalau bicara kata afirmasi, saya rasa semua orang tahu. Tapi kenyataannya banyak orang tidak melakukannya. Betul? Ngomongnya mau sukses, mau maju. Tapi bangun tidur, kita sering terdistract dengan hal-hal yang sebenarnya under kontrolnya kita, gitu loh. Nah, contoh misalkan bangun tidur dengan banyak pikiran, ya. Apalagi ini akhir bulan nih ya, teman-teman. Cicilan datang, angsuran datang, arisan belum bayar. Hah, ini bisa jadi satu apa ya, satu start yang kurang bagus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau bicara kata afirmasi, maka sudah digaungkan bahwa
Setiap pagi setelah kita bangun tidur, kita harus berpikir apa? Kita harus berdoa, berpikir apa? Kita harus mengucapkan afirmasi. Saya hari ini pasti akan sukses. Saya pasti akan jadi orang hebat. Saya pasti akan punya income besar. Saya pasti punya income 1 miliar per bulan. Nah, ini afirmasi teman-teman. Nah, jadi kalau kita bangun dengan afirmasi positif, otomatis hidup kita itu akan lebih baik gitu loh. Nah, teman-teman saya mau nanya, pernah nggak? Pasti pernah. Siapa di sini yang pernah ngerasain kalau bangun tidurnya itu ruwet, automatically full day teman-teman, ini akan ruwet juga. Ayo, ada pernah ngerasain nggak? Saya pernah, Bapak Ibu. Makanya saya tidak pernah mau bangun tidur dalam keadaan otak ini ngeblank, ya, atau dalam keadaan otak ini membawa hal-hal hal-hal yang belum saya kerjakan di kemarin gitu loh. Tapi saya setiap pagi saya bangun tidur, ya saya berusaha teman-teman untuk apa? Untuk apa namanya? Untuk ini supaya supaya otak saya, ya supaya otak kita ini bisa melakukan hal-hal yang positif teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, kalau saya baca dari buku-buku orang yang sudah sukses ya Bapak Ibu ya. Nah, siapa di sini yang mau sukses? Angkat tangan. Saya ya. Kalau saya baca dari orang-orang yang sudah sukses, mereka hampir memiliki kurang lebih 3 sampai 5 habit kebiasaan hidup yang sama Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, pertama Bapak Ibu, orang sukses itu bangun tidurnya apa? Dia bangun dengan afirmasi. Dia bangun dengan doa, dia bangun dengan tidak lupa untuk mengucap syukur, dan bangun dengan apa? Saya hari ini mau kemana? Sudah ada teman-teman, sudah ada visualisasi target yang dia mau pergi Bapak Ibu. Nah, kenapa teman-teman? Karena survei membuktikan cara kita memulai hari itu sangat menentukan arah hidup kita. Kalau kita mulai hari dengan negatif, maka hidup kita akan ke negatif, Bapak Ibu, ke kutub negatif. Tapi kalau kita bangun tidur dengan apa namanya dengan hari yang tanda kutip ya yang positif, maka arah hidup kita juga akan pergi ke positif. Bapak Ibu, otak itu Bapak Ibu, otak ya, otak kita ini seperti setir mobil sebenarnya. Kenapa? Kalau dari awal kita sudah belok ke kiri, ke negatif, maka seharian hidup kita itu akan negatif. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau kita bangun tidur dengan penuh perencanaan, ya, penuh rasa syukur, penuh dengan apa? Afirmasi positif, maka hidup kita ini akan bagus. Kita akan bertemu dengan banyak orang yang juga, ya, juga akan mempunyai kutub yang sama dengan kita, Bapak Ibu. Nah, orang gagal Bapak Ibu bangun dengan apa? Keluhan, masalah. Tapi kalau orang sukses bangun dengan apa? Tujuan, energi, keyakinan, semangat. Karena apa? Kemenangan di pagi hari Bapak Ibu itu adalah kemenangan dalam whole day, 1 hari Bapak Ibu. Jadi menang pagi sama dengan menang hidup Bapak Ibu. Bisa paham? Ingat ya Bapak Ibu ya. Yang poin pertama ya, menang pagi sama dengan menang hidup. Kedua, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, setiap hari Bapak Ibu, orang-orang yang sukses, ya seperti Elon Musk, seperti Jack Ma, Alibaba, ya seperti Bill Gates, Warren Buffett, mereka itu setiap hari ada melakukan sesuatu hal, Bapak Ibu. Bukan melakukan hal-hal yang sifatnya musiman, seminggu sekali, ya kan katanya mau sukses, tapi kerjanya ditahan-tahan, ya dicicil-cicil gitu maksudnya, nantilah, besok lah dan lain sebagainya. Nggak bisa Bapak Ibu. Orang sukses punya kecenderungan mengerjakan sesuatu hal yang membosankan, diulang terus, di-repeat terus Bapak Ibu. Sampai apa? Tercipta sebuah modul, sebuah apa? Sebuah cetakan yang benar-benar tinggal siap pakai. Bapak Ibu sekalian, ya, kita setiap pagi melakukan hal-hal itu bukan untuk membuktikan bahwa kita ini sibuk, tapi membuktikan bahwa kita ini adalah apa? Orang yang produktif, Bapak Ibu. Nah, seperti kalau di bisnis Atomi yang sedang kita kerjakan, Bapak Ibu setiap pagi Bapak Ibu minimal harus ada follow up sekurang-kurangnya 3 sampai 10 member Bapak Ibu.
member lama. Nah, itu dia. 3 sampai 10. Ya, kalau nggak bisa langsung 10, 3 aja dulu. Telepon Bapak Ibu. Ya, kenapa? Kita ada di bisnis manusia. Ya, kita ada di bisnis bukan robot orangnya, tapi kita membangun hubungan, membangun pertemanan, membangun persaudaraan. Betul? Sehingga orang gini loh, Bapak Ibu setuju gak sih? Kadang-kadang kalau kita pergi ke rumah orang, ke rumah calon prospeknya kita, kadang-kadang prospek kita ini tidak peduli kita bawain merek apa, betul nggak? Tapi mereka belanja karena apa? Karena kita yang bawain, betul nggak? Setuju Bapak Ibu? Nah, so Bapak Ibu sekalian, perlu sekali di awal-awal, bukan, perlu sekali untuk kita tetap menjaga yang namanya trust issue. Itu penting sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya Bapak Ibu mungkin di member-member Anda atau Anda juga sudah merasakan orang yang tidak pernah cacat, tanda kutip ya, orang yang tidak pernah cacat dalam hubungan itu akan lebih gampang closing Bapak Ibu. Kenapa? Trust issue-nya oke gitu loh. Tidak ada sesuatu hal yang benar-benar apa namanya benar-benar mencurigakan, ya mengkhawatirkan gitu loh. Semua pun senang. Nah, siapa di sini yang mau setiap jumpa langsung closing, jumpa, closing, jumpa, closing, mau nggak Bapak Ibu? Semua Mau. pasti mau. Ya, semua orang pasti mau. Tapi kalau Bapak Ibu boleh refleksi sedikit ke belakang, lihat kenapa orang ini kok saya ngomong sedikit aja dia langsung join. Kenapa Bapak Ibu? Karena sudah ada terjadi trust, betul nggak? Kepercayaan sebelum-sebelumnya. Karena selama ini hubungan kita dengan dia tidak pernah ada yang disakiti, tidak pernah ada yang dirugikan, betul nggak Bapak Ibu? Nah, so Bapak Ibu harus bisa menjaga ya hubungan pertemanan ini sebaik-baiknya Bapak Ibu. Karena apa? Karena hubungan pertemanan ini, trust ini yang akan membuat link pertemanan Anda, link bisnis Anda itu akan sangat lebar Bapak Ibu sekalian. Bisa paham Bapak Ibu? Setuju? Kalau setuju, boleh kasih jempol di layar Bapak Ibu. Thank, Oke, thank you ya. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian, selain Bapak Ibu harus punya habit ya harian, Bapak Ibu, karena kita ada di bisnis tanda kutip ya, Atomi, yang memang ada produknya, ya maka yang harus kita kerjakan setiap hari adalah apa? Kita harus sharing terus Bapak Ibu. Sharing testimoni. Ya, paling bagus adalah sharing testimoni dari kita. Betul nggak? Nah, Bapak Ibu, biasanya kalau kita sharing ya, kita sharing testimoni, lebih mengena mana, lebih semangat mana kita bercerita, sharing testimoninya orang atau testimoninya kita. Ayo, satu atau dua? Dua kan? Pasti. Kenapa? Karena kita bercerita apa yang kita rasakan. Nah, that's why Bapak Ibu, di Atomi Bapak Ibu, ya, terutama di bisnis yang ada produknya, maka hukum pertamanya untuk bisa mulai, ya, mulai apa namanya, mulai menjalankan gitu ya, bisnis Atomi ini adalah memang harus pakai produk. Produknya mesti berapa, Pak Joni? Kalau tanya saya, lebih banyak lebih bagus. Ya, maaf ya, bukan semata-mata poinnya banyak, no, Bapak Ibu. Tapi ini lebih ke semakin banyak Anda pakai produk, maka Anda akan bercerita itu semakin luas gitu loh. Contoh misalkan, Bu Nunuk, halo Bu Nunuk, selamat pagi. Contoh Bu Nunuk, ada Bu Tati yang bertanya, Bu Nunuk, kamu biasanya sekarang pakai sampo apa gitu loh? Karena saya lihat postingannya Bu Nunuk, sekarang kayaknya terbebas dari rontok. Apa sih sampunya? Kenalin dong. Nah, Gunung mulai bercerita AAA, BBB, CCC. Dan akhirnya apa? Karena ada bukti dan bercerita dengan semangat, bercerita dengan penuh keyakinan, yang mendengar akan merasakan vibes-nya, tahu nggak? Dia akan merasakan, wah orang ini ngomongnya betul, orang ini ngomongnya jujur. Apalagi Bu Nunuk ada sertakan foto before after. Nah, so teman-teman sekalian, paling bagus adalah karena kita ada di bukan, karena Atomi ada produknya, maka apa namanya transformasi teman-teman itu penting sekali gitu loh. Sebelum pakai produk Atomi seperti ini, sebulan seperti ini, 2 bulan seperti ini, 3 bulan berikutnya sudah seperti ini. Maka teman-teman kalau sudah punya, ibaratnya kalau teman-teman sudah punya history ya, before afternya, aduh, jujur teman-teman closing mah gampang banget, betul nggak? Sebenarnya closing mah tidak susah Bapak Ibu. Banyak orang mengatakan closing Atomi itu susah, sebenarnya tidak.
Susah karena apa? Susah karena tidak ada modul kerjanya. Betul? Tidak ada yang tunjukin. Tapi Bapak Ibu, boleh percaya apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu boleh boleh buktikan gitu loh. Ya, cari foto ya Bapak Ibu sekalian yang sebelum pakai Atomi, foto lagi yang sekarang dengan sudah pakai Atomi. Teman-teman, ini aja yang diposting Bapak Ibu. Saya apa namanya? Captionnya saya bersyukur kalau orang lain semakin hari semakin menua, saya menua juga, tapi menua dengan lebih cantik, lebih sehat, dan lebih sejahtera. Saya yakin banyak yang nanya, mau juga dong, Jeng. Seperti itu, teman-teman. Karena manusia pada umumnya benar-benar penasaran dan kepo, betul nggak? Kepo gitu loh. Apalagi untuk hal-hal yang baik, gitu. Bisa paham, Bapak Ibu? Teman-teman, bisa paham ya? Nah, jadi jangan lupa ya, Bapak Ibu, foto before afternya itu sangat amat penting, Bapak Ibu. Oke? Nah, lalu Bapak Ibu, kenapa? Karena ada sebuah bukan survei, ada statement gitu loh. Kesuksesan itu seperti menimba air dari sumur. Nah, kalau tidak ditimba setiap hari, tidak mungkin air dalam sumur bisa naik ke atas. Setuju nggak Bapak Ibu? Bisa paham apa yang saya sampaikan? Sama, air di sumur. Tapi kalau kita tidak timba terus setiap hari, tidak kita kerjakan setiap hari, kira-kira airnya bisa naik nggak Bapak Ibu? Nggak bisa. Ah, meskipun iya Pak Joni kan nggak usah timba, pakai pipa aja. Iya benar pipa, tapi kan ada upaya untuk mengambil air dari bawah. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, atomi juga sama, ya. Kalau kita tahu atomi adalah tanda kutip ya, kalau bagi saya teman-teman Bapak Ibu sekalian, atomi ini eh, sudah paket komplit Bapak Ibu. Bisnis boleh, pekerjaan boleh, gawe-gawe pun boleh, nggak masalah. Yang penting memang apa? Memang di Atomi ini semua barang, produk yang dipasarkan memang adalah produk yang kita tidak bisa hindari gitu loh. Kita pasti ketemu setiap hari. Setuju nggak Bapak Ibu? Bangun tidur, ya. Kalau dulu lagunya bangun tidurku terus mandi. Nah sekarang ada berubah sedikit. Bangun tidur langsung pegang handphone gitu ya. Sama kayak dulu ya bangun tidur pasti mandi, tidak lupa menggosok gigi. Betul nggak Bu Nunu? Ah, habis mandiku tolong ibu gitu ya. Nah pokoknya sampai pagi sampai malam tidurnya pasti kita bertemu dengan kebutuhan-kebutuhan harian. Sikat gigi, betul? Cuci muka, cuci wajah Bapak Ibu, betul? Pakai skincare, pakai kosmetik sebelum keluar, minum kopi, ya, makan ramen, betul? Apa namanya? eh, Pulang-pulangnya maskeran, ya sebelum maskeran minum vitamin. Bapak Ibu, itu semua adalah bukan circle ya. Kebutuhan yang memang semua ada di atomi. Gitu loh. Nah, kalau Bapak Ibu bisa menyampaikan ini dengan benar, dengan baik, ya bisa menjadi seorang pencerita. Nah, sebenarnya di Atomi Bapak Ibu bukan di Atomi, ya. Mau di bisnis apapun Bapak Ibu, kita perlu jual cerita nggak Bapak Ibu? Kita jual cerita tiap hari, betul nggak? Ceritanya orang yang kita jual, Temela, di sana ada bakso enak loh. Baru launching Temela. Kalau kalau datang bawa 10 orang, Temela dikasih gratis satu mangkok loh. Itu cerita Bapak Ibu. Nah di Atomi kita juga cerita Bapak Ibu. Nah kalau cerita-cerita kayaknya paling cepat perempuan lah ya. Sih paling gampang akrab. Tahu gak? Saya ya kemarin ya. Hah, kulit tangan saya tidak sebagus ini loh. Ini nih fotonya, ini ada di fotonya. Tut, 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 tut. Nah sekarang coba lu lihat. Ih, dengan begini aja perempuan bisa tambah satu teman loh. Cepet banget perempuan nggak tambah satu teman. Kalau laki-laki mungkin agak gimana. Betul benar ya, agak biasalah, gengsi lah, bla bla bla. That's why Bapak Ibu, kenapa di Atomi ya sebenarnya lebih bukan soal lebih gampang, tapi lebih cepat closingnya itu perempuan ya. Karena apa? Karena ya memang gampang akrab dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian, ya, rezeki tidak datang ke orang yang menunggu. Rezeki datang ke orang yang bergerak. Setuju nggak Bapak Ibu? Kalau setuju, boleh ketik 313 di chat Bapak Ibu. Rezeki tidak datang, ya. Rezeki tidak datang ke orang yang menunggu. Rezeki datang ke orang yang bergerak. Kalau Bapak Ibu setuju, ketik 313 Bapak Ibu.
Terima kasih. Nah, ketiga adalah Bapak Ibu. Nah, ini yang Bapak Ibu, ini yang apa ya? Yang kalau nanti Bapak Ibu dengar, rasanya iya saya udah ngelakuin, tapi kenyataannya tidak dilakukan. Bapak Ibu, poin ketiga adalah apa? Bapak Ibu, kalau kalau orang sukses, rupanya mereka itu benar-benar perhatikan jaga pikiran gitu loh. Jaga pikiran, jaga hati. Nah, Bapak Ibu, orang sukses itu benar-benar akan memperhatikan circle pertemanannya, Bapak Ibu. Setuju nggak? Karena ada survei membuktikan kalau kita bergaul, berteman dengan pemabuk, lama-lama kita jadi pemabuk, betul? Kalau kita berteman dengan orang perokok, kita otomatis bisa jadi perokok, betul? Ya kan? Nah, semua sama Bapak Ibu. So, Bapak Ibu, kita harus memilih teman, Bapak Ibu. Ya, kita harus memilih teman untuk apa? Teman yang satu visi, satu misi. Ya, hindari gosip, Bapak Ibu. Hindari keluhan dan hindari lingkungan negatif, Bapak Ibu. Karena apa? Karena pikiran itu benih, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Eh, Analogi berpikir adalah apa? Kalau kita tanamnya pohon mangga, jangan berharap bisa menghasilkan durian, betul nggak, Bapak Ibu? Ya, artinya kita tanam apa, hasilnya pasti apa. So, Bapak Ibu, poin ketiga ini penting sekali. Ya, kalau kita mau sukses, kita harus berteman dengan orang sukses, betul nggak? Yang sudah berhasil, jangan yang belum punya angka. Nah, jangan bukan soal berteman, Bapak Ibu ya, tapi kita harus punya ruang ruang diskusi, forum yang benar-benar orangnya sama-sama membangun, Bapak Ibu. Bisa paham ya Bapak Ibu ya. Jadi itulah yang dikerjakan oleh banyak orang sukses di dunia Bapak Ibu. Jadi kalau kenapa begitu? Kalau kita afirmasi kurang bagus, keluar rumah berteman juga dengan orang yang kurang Saya bagus, pakai tulis bisa. yes. Jadi isi Tiga, pikirannya nanti adalah apa? tiga. Sehari-hari itu ada apa? Takut gagal, ya. Bisa takut gagal, bisa minder, bisa iri hati, cemburu. Yang ada apa? Tumbuhnya keraguan, malas, menyerah, dan lain sebagainya. Tapi alih-alih kita mengisi dengan takut gagal dan minder dan lain sebagainya, justru kita harus mengisi pikiran kita setiap hari Bapak Ibu. Dengan apa? Visi. Visi Atomi itu apa? Visinya saya di Atomi itu apa? Apa tujuan saya di Atomi? Kedua, untuk siapa saya kerjakan Atomi? Ya, untuk keluarga, orang tua, anak, pasangan hidup. Dan ketiga sebenarnya adalah apa? Untuk pembuktian. Saya membuktikan kepada siapa? Nah, jadi kalau Bapak Ibu bisa apa namanya menaikkan ya apa namanya jiwa kompetisi ini dalam dalam hidupnya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Karena motivator manapun mereka motivator manapun mereka selalu selalu menutup sesi motivasinya dengan seperti ini. Bapak Ibu sekalian yang sudah datang di acara saya, at the end, pada akhirnya tidak ada orang yang lebih bisa memotivasi diri Anda kecuali siapa, Bapak Ibu? Kecuali diri sendiri. Nggak ada orang lain, Bapak Ibu. So, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita perlu untuk apa? Untuk ngecek. Untuk perlu apa? Melihat. Ya, benar gak sih Atomi, tanda kutip ya, benar gak sih Atomi adalah apa? Kendaraan terbaik di hidup saya saat ini. Gitu loh. Bapak Ibu harus cek. Nah, sampai di sana nanti sudah settle semua Bapak Ibu akan ibaratnya pergi dengan tanpa keraguan, gitu loh. Pergi dengan tanpa kecemasan. So bisa all out banget Bapak Ibu. Boleh paham Bapak Ibu? Nah, yang keempat Bapak Ibu, kalau mau sukses, orang sukses itu apa? Orang sukses itu tidak mengenal mood Bapak Ibu. Meskipun lagi capek, meskipun lagi bersedih, ya, jangan kerja mengikuti mood Bapak Ibu. Bisa paham ya? Ya. Nah, tetap kerja walau apa? Sedang capek, sedang bosan, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena orang yang bisa bekerja meletakkan ya mood ini di samping, dia akan mendapatkan hasil yang lebih bagus.
Karena pada dasarnya semua orang juga munmutan, betul nggak Bapak Ibu? Tidak ada orang yang tidak munmutan, semua orang munmutan Bapak Ibu. Tapi untuk kerja, untuk repetisi, konsistensi itu tidak boleh mut-mutan Bapak Ibu. Dikerjakan terus. Analoginya apa Bapak Ibu? Saya mau info. Eh, saya mau beri analogi. Bapak Ibu pesawat terbang, meskipun cuaca lagi buruk Bapak Ibu, hujan, tetap terbang nggak Bapak Ibu? Tetap terbang. Kalau pesawat terbang, oke, for some reason, for somehow, kalau memang gelap banget, awan kolobusnya banyak, ya jangan masuk juga, betul nggak Bapak Ibu? Itu cari penyakit, betul? Tapi kalau hanya hujan dan lain sebagainya, pesawat terbang tetap terbang nggak Bapak Ibu? Tetap terbang Bapak Ibu. Bisa paham ya? Tetap terbang Bapak Ibu. Dia justru menembus apa? Awan gelap kadang-kadang Bapak Ibu. Kalau kerja hanya saat pun bagus, hidupnya kita akan lambat Bapak Ibu. Karena apa? Mood orang itu banyak sekali Bapak Ibu. Dan kalau kerja walau hati berat, maka hidup kamu akan melejit. Artinya apa? Kita tahan, kita tough orangnya Bapak Ibu. Kita tidak bisa tidak bisa disepelekan Bapak Ibu. Bisa paham ya? Nah, yang kelima Bapak Ibu harus upgrade diri. Nah, ini yang disampaikan oleh Bu Silvi. Harus upgrade diri setiap hari Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu Warren Buffett, kalau Bapak Ibu tahu dulu almarhum Steve Jobs, Bapak Ibu, mereka setiap hari itu punya habit untuk membaca Bapak Ibu. Ya, luangkan waktu 10-15 menit untuk apa? Untuk upgrade diri Bapak Ibu. Lihat, ya dengar, cari sumber-sumber referensi yang bisa membuat Bapak Ibu lebih semangat gitu loh. Nah, karena apa? Karena itu yang akan membuat Bapak Ibu yakin dalam mengerjakan sesuatu hal dan setelah itu Bapak Ibu punya hati yang gembira dalam melakukan bisnis ini Bapak Ibu. Nah, kalau hati sudah gembira, tidak ada tidak ada beban dan lain sebagainya itu yang akan membuat kita ini undefeatable Bapak Ibu. Tidak akan tidak akan mudah rapuh gitu loh Bapak Ibu. Bisa paham ya? Tidak terkalahkan maksudnya Bapak Ibu. Bisa paham Bapak Ibu? Paham ya? Nah, karena apa? Karena kita gini loh Bapak Ibu. Dalam organ tubuh kita Bapak Ibu, mana yang paling penting Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu nggak? Organ tubuh kita mana yang paling penting? Bukan jantung, bukan ginjal Bapak Ibu. Mana Bapak Ibu tahu? Ini, otak. Kalau otak sudah berhenti Bapak Ibu, otak sudah stop mengirimkan signal untuk berusaha, otak sudah mengirimkan signal bahwa oke saya sudah capek, saya tidak mau capai lagi dan lain sebagainya, maka tubuh kita akan mengikuti perintah dari otak. Betul nggak, Bapak Ibu? So Bapak Ibu, otak itu pagi-pagi Bapak Ibu, otak kita ini pagi-pagi ini perlu sarapan. Sarapan otak ini apa Bapak Ibu? Mendengar sesuatu yang positif, betul? Mendengar visi misi yang besar, betul? Ya, karena otak itu ibaratnya seperti pisau Bapak Ibu. Kalau tidak diasah, lama-lama tumpul. Betul? Nah, bahkan untuk potong kertas pun nanti nggak bisa Bapak Ibu. So, Bapak Ibu semua, untuk sukses di Atomy, kita tahu kita bukan mau mencapai 5 atau 10 juta atau 20 juta Bapak Ibu. Tapi di Atomy, kita malah ingin ya, suatu hari ya bisa punya income di atas 500 juta sampai 1 miliar. Tapi Bapak Ibu, untuk menuju ke sana, sudah pasti nyalinya harus beda dengan orang-orang yang kerja pada umumnya, betul nggak? Nah, nyalinya sebenarnya simple. Nyalinya sebenarnya tidak terlalu ekstrim banget. Yang penting pertama, tahan ditolak Bapak Ibu. Kedua, tahan diremehkan. Ketiga adalah apa? Tahan proses Bapak Ibu. Yang selalu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu kalau masih ingat ya di di HGB Oratio bulan lalu, Bapak Ibu masih ingat nggak? Saya bercerita tentang bambu Bapak Ibu. Bambu, pohon bambu. Jangan Bapak Ibu lihat tingginya sekarang. Bapak Ibu tahu nggak berapa lama pohon bambu itu supaya bisa start mau tinggi Bapak Ibu? Perlu waktu 5 tahun Bapak Ibu. Dia selama 5 tahun bambu itu apa? Dia akan mencengkram ke bawah Bapak Ibu. Menguatkan akar-akarnya. Kalau akar sudah kuat, baru puncaknya bisa terbentuk dengan bagus. Betul nggak Bapak Ibu? Setuju nggak?
Nah, ini juga yang harus kita lakukan sebenarnya di Atomi. Nah, grassroots kita Bapak Ibu, bisnis kita Bapak Ibu, ya, itu ada di mana? Ada di customer base, itu nomor satu. Jadi Bapak Ibu, tidak ada tawar-menawar Bapak Ibu semuanya siapapun yang ingin punya ya bisnis Atomi yang kuat, subur, kuat, kokoh ya, repeat ordernya bertubi-tubi, sudah pasti pertama apa? Harus bangun customer base yang banyak Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Simple, home party minimal 2 sampai 3 sesi satu hari, udah gitu aja. Nah, nanti dari sana customer base sudah muncul, customer base yang sudah pakai 5 produk, 10 produk, 20 produk. Nah, nanti akan terfilter mana-mana orang saja yang dia tidak mau cuman dapat ya 3 bulan sekali, cuman dapat bonusnya 6 bulan sekali. Dia maunya apa? Dia maunya oke, Bu Silvi, oke, Teh Uci, oke, Bu Tati. Saya mau dong setiap hari kalau bisa dapat, bisa ayo. Nah, sampai pada ada orangnya, ada individunya yang mengatakan hal ini, tentunya tetap harus kita pancing-pancing Bapak Ibu, betul nggak? Nah, yang selalu saya ajarkan, momentum orang untuk mau change ya dari customer loyal menjadi modenya business member itu adalah ketika dia dapat pairing pertama kali. Ketika dia dapat pairing pertama kali, pertama biasanya dia akan apa? Dia akan terkejut. Ah, cuman pakai beli sendiri aja bisa dapat bonus ya? Keren ya? Nah, kedua, kita ambil momentum, kita sampaikan. Contoh misalkan, Bu Nunuk, seneng nggak dapat tanda kutip ya bonus ataupun cashback dari Atomi? Meskipun tidak ngapa-ngapain loh, hanya pakai sendiri loh, senang banget. Bu, kalau kalau 3 bulan sekali aja senang, kalau setiap hari gimana Bu? Mau nggak bisa dapat 600.000 setiap hari? Mau dong. Nah itu tuh. Tapi tetap kita yang harus pancing Bapak Ibu. Sampai dia bilang mau dong. Nah saya yakin Bapak Ibu dari puluhan, ratusan, ribuan customer base-nya Bapak Ibu semua yang teman-teman Bapak Ibu harus garis bawah ya, yang bisa di follow up dengan baik, yang bisa di maintain dengan baik, yang bisa di treatment dengan baik, maka teman-teman akan punya calon-calon bisnis member, calon-calon bisnis partner yang sangat amat banyak Bapak Ibu. Logika berpikirnya begini, tidak mungkin orang akan berbisnis dengan Anda, dengan kita, kalau dia tidak percaya dengan kita. Betul nggak, Bapak Ibu? Kalau tidak ada kalau tidak ada trust, betul nggak, Bapak Ibu? Cara kita bangun trust adalah apa? Kita harus bangun hubungan yang baik. Follow up Bapak Ibu. Apa namanya? Ya tidak melulu mesti ngomong atomi sih sebenarnya. Bagaimana cara membangun hubungan yang baik gitu loh. Ya makanya di atomi bukan. Makanya di bisnis-bisnis jaringan ya banyak sekali yang mengatakan tadinya saya tidak kenal dia. Contoh, tadinya saya tidak kenal Pak Hendrik loh. Tapi sekarang saya dengan Pak Hendrik itu seperti saya anggap dia sudah seperti kakak saya, abang saya gitu loh. Bayangin Bapak Ibu, orang yang tidak kenal bertemunya di Atomi, tapi karena treatment, treatment hubungan ini bisa kita jaga dengan baik, bisa kita tanam dengan baik, bisa Joni pupuk dengan baik. Akhirnya apa? Orang asing menjadi teman. Betul? Tadinya kami bukan saudara, sedara Bapak Ibu. Tapi melalui Atomi, kita semua akan jadi saudara yang bahkan melebihi dari saudara kandung. Betul nggak Bapak Ibu? Nah inilah di Atomi Bapak Ibu. Inilah esensi dari bisnis jaringan sebenarnya. So Bapak Ibu, ya, ayo upgrade diri Bapak Ibu. Ya, upgrade diri. Kalau Bapak Ibu mau punya kesempatan ya, chances untuk bisa punya income yang bagus ya Tommy, ya yang sustainable Bapak Ibu, yang terus naik, pertama-tama memang harus upgrade diri. Ya, cara bicara, public speaking, ya bisa menjadi storyteller yang baik, ya. Nah, karena di Atomi Bapak Ibu, saya belajar dari bisnis saya sebelumnya. Bisnis saya sebelumnya Bapak Ibu, itu harga barangnya itu mehong sekali Bapak Ibu. Tapi di sana saya tidak merasa saya kesusahan gitu loh Teh Rosi. Tidak. Tapi saya benar-benar apa ya? Saya benar-benar happy banget gitu loh menjalankan bisnis mantan saya.
Kenapa? Saya bercerita menggunakan hati, Bapak Ibu. Nah, saya bercerita menggunakan hati, saya cerita apa adanya, apa yang saya alami juga, dan saya benar-benar menciptakan kebutuhan. Kenapa? Pada dasarnya orang tidak akan beli kalau dia tidak merasa butuh. Betul? So, ya Bapak Ibu, dalam melakukan home party, atomic party, demo produk itu, Bapak Ibu jangan asal-asalan, ya. Kalau asal-asalan nanti hasilnya asal-asalan, betul nggak? Demonya harus sesuai dengan alurnya Bapak Ibu. Meskipun, aduh mak, kopi habis Bapak Ibu. Sedih saya. Ini pagi-pagi ada yang mau order 30 kotak nih Terosi. Tapi kopi habis. Ya terpaksa bersabar. Ya meskipun demo kopi Bapak Ibu, tapi demo kopinya juga harus pakai perasaan Bapak Ibu. Asik. Harus ada cerita yang dibangun, betul nggak? Kalau semua diawali dengan cerita yang bagus, value-nya barang ini akan naik Bapak Ibu. Even itu cuma satu kopi loh. Nah, teman-teman, Favor terutama, sudah sering kan melihat saya bagaimana memperkenalkan kopi, betul? Kalau orang yang tidak tidak apa namanya tidak melihat saya memperkenalkan kopi, orang akan kayak seperti biasa. Contoh saya pergi ke rumahnya Ibu Hetty misalkan. Ibu Hetty langsung sedut, nih John minum. Jangan seperti itu. Bangun cerita dulu gitu loh. Apa bedanya kopi Atomi dan kopi yang lain? Meskipun sama-sama kopi. Betul? Nah, lalu demo produk vitamin C pastikan jangan cuma asal-asalan Bapak Ibu. Jangan cuma taruh maaf ya yang si B itu ke betadine maksud saya, lalu pakai vitamin C habis itu selesai. Jangan Bapak Ibu. Yang kita jual dalam vitamin C adalah apa? Yang kita jual apa? Efektifnya gitu loh. Vitamin C yang aktif, betul nggak? Bapak Ibu bisa paham ya? Jangan salah demo Bapak Ibu. Karena salah demo sedikit, sedikit Anda mengurangi cerita, itu sama dengan sedikit Anda mengurangi rasa dalam masakan Bapak Ibu. Bisa paham ya? Kalau mau rasa yang enak banget gitu ya, Bapak Ibu, ikutin alurnya. Nah, ini yang saya kerjakan, Bu Heti. Nah, makanya kalau saya ada membangun sebuah home party, hasilnya pasti bagus. Kenapa? Saya kerjakan dengan baik gitu loh, step by stepnya gitu loh. Resep-resepnya saya keluarkan dengan baik gitu loh, Bapak Ibu. Bumbu-bumbunya, maksud saya. Bisa paham ya, Bapak Ibu? Oke? Nah, lalu Bapak Ibu, ya, ingat Bapak Ibu, ya, hidup kita hari ini, benar gak sih? Bukan karena keputusan kemarin. Hidup kita hari ini karena keputusan 3 atau 5 tahun yang lalu, betul gak? Nah, kalau Bapak Ibu, bukan soal bosan, bukan soal malas. Tapi kalau Bapak Ibu ingin ada perubahan dalam hidup Anda 3 sampai 5 tahun ke depan, keputusan harus diambil dengan baik mulai saat ini. Bapak Ibu semua sudah tahu ya bahwa Atomi produknya bagus, tapi jujur nggak semua orang mau menerima bahwa Atomi itu harus dikerjakan dengan hal-hal seperti ini. Nah, jadi saya berharap Bapak Ibu sekalian, tambah bosan-bosannya, kalau bicara Atomi sebenarnya tidak ada habis-habisnya teman-teman sekalian. Hanya saya ya mendorong teman-teman sekalian. Yang saya bisa lakukan hanya mendorong Bapak Ibu. Saya tidak boleh marahin Anda. Saya tidak boleh berkata-kata yang nggak bagus kepada teman-teman sekalian, nggak boleh. Karena masa depannya Bapak Ibu adalah Bapak Ibu yang tentunya sendiri. Kalau saya hanya kasih sebuah penguatan saja. Kalau di luar sana sekarang Bapak Ibu sekalian, bisnis sekarang lagi kacau balau, morat-marit ya, lagi down banget. Tapi bersyukur Bapak Ibu, kita sudah bertemu dengan Atomi. Ya, Bapak Ibu sudah bertemu dengan Atomi, bersyukur banget. Di saat banyak orang di luar sana yang belum ketemu Atomi. Ya, karena apa? Melalui Atomi, pertama, sebagai konsumen kita tidak ada rugi sama sekali. Karena kita bisa menggunakan produk yang bagus, kualitas yang bagus, dengan harga yang terjangkau. Lalu bisa dapat cashback pula gitu loh. Di mana lagi Bapak Ibu? Ada, hanya di Atomi. Itu pertama. Sebagai konsumen Bapak Ibu sudah tidak rugi. Kedua, sebagai orang yang mengerti bisnis, jujur Bapak Ibu, disinilah hal yang benar-benar Bapak Ibu harus spare waktu untuk belajar, untuk melihat ke dalam. Atomi bisnis luar biasa Bapak Ibu. Tahun ini akan tambah lagi ke 10 negara Bapak Ibu, termasuk negara tetangga yaitu di Brunei Darussalam. Artinya Bapak Ibu, semakin banyak Bapak Ibu bercerita, bukan cuma menunggu tapi jemput bola Bapak Ibu,
maka Bapak Ibu akan bisa punya kesempatan punya bisnis bukan cuma di level Jawa Barat doang gitu loh, atau Jakarta doang, atau di Indonesia doang, tapi bisa ke banyak negara Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu tetap semangat Bapak Ibu sekalian, tidak ada hasil instan Bapak Ibu. Di Atomi juga sama, tidak ada hasil yang instan. Tapi kalau Bapak Ibu tahu untuk punya satu bisnis yang ibaratnya yang kaki gurita Bapak Ibu ya, maka di Atomi tugas kita adalah apa? Membangun consumer base yang sangat amat banyak. Jangan lupa juga ya gunakan tanda kutip ya support system daripada Atomi, yaitu apa? Acara demi acara yang ada di Education Center, yang ada di One Day Seminar, yang ada di Success Academy untuk apa? Untuk bukan soal menggulung Bapak Ibu, untuk apa? Membuat ya sirkulasi orang-orang, tim-timnya Bapak Ibu semua itu mempunyai pemikiran yang satu misi, satu visi. Seperti itu saja Bapak Ibu. Jadi at the end Bapak Ibu, orang sukses cenderung melakukan hal yang sama. Konsisten, boring. Tapi kenapa dia mau melakukan? Kenapa? Karena sebenarnya kesuksesan itu adalah apa? Tindakan yang hanya mengulang saja Bapak Ibu. Awalnya susah, awalnya tidak nyaman, tapi karena sudah bosan dengan keadaan sekarang, ingin hidup yang lebih baik, maka apapun dilalui. Nah, Bapak Ibu, hati, semangat, nyali, keyakinan seperti inilah yang Bapak Ibu harus tumbuhkan dalam hati sendiri, sehingga Bapak Ibu bisa menjadi seorang role model yang baik, ya contoh yang baik, untuk apa? Untuk member-member di bawah Anda semua. Sebenarnya itu saja Bapak Ibu. So, fokus untuk pencapaian sendiri dulu Bapak Ibu. Jangan lupa, minimal bisa jadi auto SM, karena kalau ketika teman-teman, Bapak Ibu sekalian bisa menjadi auto SM, maka secara apa ya, secara penampilan, secara semangat, nada bicara, ya apa namanya, mata melotot gitu loh. Itu akan benar-benar eh, menjadi bukti bahwa kita ini tanda kutip sudah mulai punya hasil di Atomi. Dan itu juga yang akan menjadi daya tarik untuk semuanya. Bisa paham Bapak Ibu ya? Nah, good news-nya adalah apa? Atomi Indonesia, Bapak Ibu, orang-orang yang seperti ini, seperti kita-kita ini Bapak Ibu, itu masih sangat sedikit sekali. Orang-orang yang mengerti bahwa Atomi itu harus dikerjakan layaknya kita punya toko warung sendiri yang mesti buka setiap pagi Bapak Ibu, yang ada jam operasionalnya, itu jujur Bu Eti masih sedikit orang yang mengerti seperti ini. Mereka menganggap Atomi, saya kerjakan ketika saya senang aja. Ya udah kalau begitu ya jangan berharap bisa punya income besar, betul nggak? Nah, tapi kalau kita tahu Atomi adalah sama dengan kita buka warung, Bapak Ibu, kita juga harus mengenalkan, tidak bisa pasif doang, Bapak Ibu. Ya bersyukurlah orang-orang seperti itu, Bapak Ibu. Karena apa? Dalam 3 tahun ke depan, dia pasti akan punya hasil yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Nah, kembali Bapak Ibu. Ya, di Atomi, ya di Atomi benar-benar, kita benar-benar, eh, sometimes kita merasakan di sisi ini tidak ada pressure sama sekali, Bapak Ibu. Ya, tidak ada 2 point, dan lain sebagainya. Tapi for some reason Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin punya kemajuan terutama dalam hal finansial, tidak ada orang sukses lahir dari zona nyaman Bapak Ibu. Semua kan. Semua pasti dari zona tidak nyaman. Dan dan Bapak Ibu tinggal kita kerjakan, dan saya yakin dan percaya ya semua yang mengerjakannya, karena Atomi tidak melihat background pendidikan kita, ya Atomi bukan bicara tentang kepintaran, tapi Atomi justru akan dimiliki oleh orang yang rajin, mau berkembang, mau upgrade diri, ya, dan bisa kolaborasi dengan tim. Itulah Atomi adalah milik orang yang seperti itu, ciri-cirinya, Bapak Ibu. Oke, nah jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mengakhiri ya sharing singkat saya di pagi hari ini, tidak bosan-bosannya saya mau mengatakan Bapak Ibu sekalian, 2026 ya awal tahun Bapak Ibu, mari mengerjakan awal tahun itu dengan bukan soal semangat Bapak Ibu. Kalau kita bisa finish lebih cepat, Bapak Ibu semua pasti punya target kan, betul nggak di tahun 2026?
Kalau targetnya bisa dicapai lebih cepat, gak usah mepet-mepet di akhir tahun, kenapa harus mepet tahun? Betul nggak Bapak Ibu? Mepet-mepet tuh gak enak Bapak Ibu. Hati berdebar, jantung nanti asam lambung naik. Jangan Bapak Ibu. Kalau bisa dikerjakan lebih cepat, kenapa harus tunggu lebih lama? Betul nggak? Jangan Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Oke? Nah, jadi saya berharap Bapak Ibu kita tahu ya Atom itu sedang ada pencapaian untuk cruise trip ya di tahun 2026 ini. Saya berharap Bapak Ibu bisa banyak dari tim Favor yang bisa berangkat ya karena apa? Semakin banyak yang berangkat, ini akan bagus sebenarnya untuk apa? Untuk brandingnya Bapak Ibu semua di Atomy. Ya, apalagi teman-teman Bapak Ibu sekalian yang sudah mendeklarasikan bahwa saya sekarang di Atomy loh. Saya yakin saya mau sukses loh. Saya mau punya income segini 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 loh. Bapak Ibu, it's time to prove it Bapak Ibu. Ya, bukan cuma omongan, tapi dengan bukti Bapak Ibu. Mari kita buat nanti ya ketika di cruise trip, tim Favor adalah penyumbang ya leader terbanyak, achiever terbanyak dari Atom Indonesia yang bisa mencapai cruise trip. Bukan hanya cruise trip Bapak Ibu. Cruise ship ini akan punya pengaruh untuk pencapaian ke Korea, punya pengaruh untuk pencapaian kemana ke China, Bapak Ibu, punya pengaruh. Karena kalau awal aja nol, mau masuk ke dua itu susah, Bapak Ibu. Tapi kalau awalnya tim Favor ada 30 hingga 40 orang yang bisa capai, maka tidak berlebihan kok. Kalau untuk pencapaian ke China Tour di bulan 7, ya mungkin nanti Ibu Silvi dengan beberapa leader sudah punya target mau naikkan menjadi 80 orang untuk mencapai tur ke China itu masuk akal, make sense Bapak Ibu. Kenapa? Dimulai dari 20 atau 40, betul nggak? Tapi kalau dimulai dengan 4, ingin 40 yang berangkat ke Korea, jujur, hati pun rasanya berat. Betul? Lompatannya terlalu tinggi Bapak Ibu. So Bapak Ibu, mari kita awali untuk apa? Untuk penutupan tahun 2026 nanti yang lebih spektakuler, kita mulai kerja lebih banyak ya, lebih aktif dengan apa namanya dengan masing-masing leader untuk bisa apa turun ke bawah untuk bangun home party, untuk bangun sesi-sesi pengenalan produk. Kalau bahasa ininya sosialisasi produk yang sebanyak-banyaknya. Naikkan angka member aktif Anda Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hari ini belum bisa pairing rutin, kalau Bapak Ibu hari ini belum bisa pairing setiap hari, sebenarnya simple Bapak Ibu. Karena apa? Karena memang angka member konsumen Anda itu belum cukup. Itu aja. Bagaimana caranya supaya bisa pairing? Oke, cukupkan member Anda. Udah gitu aja Bapak Ibu. Angkanya berapa? 50 sampai 100 keluarga konsumen loyal di kiri dan 50 sampai 100 keluarga konsumen loyal di kanan yang sudah mau mulai pindahkan belanja hariannya sampai mereka bisa minimal ada belanja 100.000 PV per bulan, maka mereka sudah dianggap sebagai keluarga konsumen loyalnya Anda. Udah itu aja. Simple Bapak Ibu. Ya. Oke, jadi paling itu aja yang saya mau sampaikan Bapak Ibu. Eh, Hidup hanya sekali Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau memang kali ini melalui Atomi kita bisa tuntaskan semua impian, cita-cita kita, keinginan kita, orang tua kita, anak-anak kita lebih awal, kenapa harus tunggu momentum berikutnya Bapak Ibu? Dan saya mau katakan Bapak Ibu, ini dari saya. Saya menunggu Atomi itu puluhan tahun Bapak Ibu, lebih tepatnya 11 tahun. Bertemu dengan perusahaan yang sekomplit ini Bapak Ibu. Ya, perusahaan, produk, marketing plan, support system. Dan yang paling penting adalah apa? Orang yang menakodai, yaitu apa? CEO-nya, Bapak Ibu. Bertemu dengan paket komplit seperti ini, Bapak Ibu, 4 sehat 5 sempurna. Jujur, Bapak Ibu, ini butuh waktu yang lama. Ini formula. Nah, kalau hari ini di hadapan Bapak Ibu semua sudah ada sebuah opportunity yang luar biasa, Bapak Ibu, jangan sia-siakan, Bapak Ibu sekalian. Ya, biarkan 3 tahun dari hari ini, ketika Bapak Ibu melihat ke belakang, untungnya saya 3 tahun yang lalu saya kerjakan atau dengan sungguh-sungguh. Itu Bapak Ibu akan terjadi di hidup Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Bu Heti, Bu Tati, Tante Edo, saya sudah merasakan Bapak Ibu. Ya, 2018 ketika saya
keluar dari pekerjaan saya, ketika saya apa namanya, saya berani melepaskan income yang sudah cukup nyaman, tapi saya mulai dari nol di atas Bapak Ibu. Hari ini terbayar sangat amat pantas Bapak Ibu. Ya, hari ini puji Tuhan Bapak Ibu, puji syukur Bapak Ibu, ya semua keluarga bahagia. Ya, bahagia memang 95% dari uang Bapak Ibu. Kalau nggak ada uang nggak bahagia Bapak Ibu ya. Anak sekolah terancam, dapur nggak ngepul, mau masak kompor gas nggak ada, aduh pusing Bapak Ibu. Jangan. Ya, tapi berbahagialah. Kalau hari ini kita sudah tahu salah satu sumber kebahagiaan di hidup ini adalah finansial, maka Bapak Ibu kita sudah bertemu dengan satu kendaraan, satu alat, satu cara yang bisa membuat kita bisa segera ya bisa pensiun lah di hidup ini Bapak Ibu ya. Pensiun dengan apa? Dengan apa namanya? Dengan bisnis yang ada sistemnya sudah Bapak Ibu. Kenapa? Atomi adalah bisnis yang tersistem Bapak Ibu. Nah, paling itu aja dari saya Bapak Ibu di pagi hari ini. Mungkin Bapak Ibu ada satu dua pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu masih ragu, mungkin Bapak Ibu masih perlu adanya penambahan keyakinan dari saya. Silakan Bapak Ibu. Sebelumnya saya kembalikan dulu kepada Ibu Silvi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak John. Aduh, saya pun disegarkan kembali Bapak Ibu ya pagi hari ini ya. Ya terutama dengan Pak John ini mengingatkan lagi soal perumpamaan bambu itu. Ya, perumpamaan bambu, bagaimana tanaman bambu itu waktu dia dikerjakan, ditanam itu nggak kelihatan hasil ya kayaknya ya. Tetapi setelah 5 tahun dia akan tiba-tiba menjulang tinggi Bapak Ibu. Ya, dan kita semua pasti pengen punya bisnis yang surprising tiba-tiba jadi besar gitu ya. Tapi semua itu dimulai dari pondasi. Jadi banyak orang yang bertanya, Bu Sylvie sebenarnya saya di Atom ini saya mesti ngapain ya? Yaitu membangun pondasi. Pondasinya apa? Coba ulang lagi tadi. Coba saya tanya nih kepada teman-teman semua. Apa pondasi kita di Atomi? Coba tulis di chat. Apa pondasi bisnis kita di Atomi? Coba silakan. Biar saya pastikan Bapak Ibu menyimak apa yang tadi dikatakan oleh Pak Joni. Apa pondasi bisnis saya di Atomi? Kalau saya ingin seperti pohon bambu itu, ya membangun 5 tahun, twing, ya gitu ya. Bahkan kalau Pak Joni bilang nggak usah 5 tahun, 3 tahun aja teman-teman ya, serius gitu ya. Apa pondasi kita di bisnis Atomi? Silahkan dijawab. Coba, apakah pondasi bisnis kita di Atomi? Ya, gimana Pak Joni? Jawaban teman-teman sudah benar Pak Joni? Banyak yang tidak benar. Betul, Ibu Yayu itu udah masuk tuh. Membangun consumer base sebanyak-banyaknya, Bapak Ibu. Ya, membangun consumer base Itu dia. sebanyak-banyaknya. Iya, Hah? betul. Jadi Hmm. kalau Pak Joni tadi bilang apa? Kenapa Bu Silvi saya bisnisnya begini-begini aja? Jawabannya itu pondasinya nggak terbangun. Ya, Yes. dapat konsumer, pondasi, habis itu dikerok-kerok lagi, nggak diurus. Ya, habis itu bangun pondasi baru lagi satu, nggak diurus lagi. Ya, Ya, jadi nggak. kapan jadi Bapak Ibu, bener nggak? Betul, Jadi nggak kita bisa, harus Bapak membangun. Ibu. Nggak bisa ya Nggak Pak bisa. ya, harus terus Nggak dipupuk bisa. ya Pak ya. Betul. Harus dipupuk, Bapak Ibu. Jadi, consumer base mesti banyak, tapi banyaknya jangan asal-asalan ditanam maksudnya. Percuma kalau Bapak Ibu beli pokok, bukan pokok ya, beli pohon, ya pohon durian. Durian lagi. Pokoknya pohon buah yang grade bagus, tapi percuma aja kalau udah ditanam nggak dirawat, betul nggak? Ya nggak bagus juga Bapak Ibu. Oh simple, sorry karena ini ibu-ibu semua. Sama kalau kita mau arah ke apa ke Lembang sana, kita mau beli bunga yang bagus, betul? Kita taruh di rumah, habis itu kita nggak tanam Bapak Ibu, kita nggak rawat dengan baik. Kita nggak peduli airnya, kita nggak peduli mataharinya. Jadi nggak Bapak Ibu? Dari bunga yang bagus, meskipun bibitnya bagus, tapi kalau tidak dirawat, jadinya nggak bagus Bapak Ibu. Bisa mati, betul nggak? Ya, Sebaliknya, meskipun bunganya ini hari ini belum bagus Bapak Ibu, tapi kalau kita rawat dengan bagus, akan bagus juga. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Nah, Bapak Ibu, siapa di sini yang senang burung Bapak Ibu? Eh, burung beneran Bapak Ibu ya, maksudnya burung dalam kandang gitu loh. Ibu Heti langsung, "Ih." Bu, teman-teman sekalian.
Burung juga begitu. Kecuali kita beli burung itu yang sudah ada isiannya. Nah, saya berbagi sedikit tentang burung lah ya. Pagi-pagi ini biar segar burung gitu ya. Bu, kalau kita beli burung, kalau di pasar pramuka, itu pasti burung yang kita beli adalah apa? Kedua, kalau kita mau beli yang murah, ya udah burung yang belum jadi, betul nggak? Yang belum jadi, yang belum ada isian. Tapi kalau kita punya rezeki bagus, kita mau langsung beli burung yang jadi, yang udah ada isian suaranya, ya itu mahal sekali, betul nggak? Sama. Tapi burung yang jadi juara gitu loh. Itu apakah dia langsung lahir bisa bisa nariknya sepanjang itu? Gak bisa Bapak Ibu. Betul? Itu dilatih Bapak Ibu, ada di masteringnya Bapak Ibu dan lain sebagainya gitu loh. Sama. Bisnis kita juga sama Bapak Ibu. Perlu treatment dan lain sebagainya Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu, kalau masih ingat 5 golden way cara untuk bisa punya bisnis member, not only consumer member Bapak Ibu, maka Bapak Ibu sudah dapat the key of success-nya di atas Bapak Ibu. Itu aja Bapak Ibu. Nggak ada yang lain lagi. Nah, dari consumer base yang banyak akan bertumbuh menjadi apa? Calon-calon bisnis member. Yang kita mau cari untuk jangka panjang di Atomi adalah apa? Consumer base. No. Kita mau punya apa? Bisnis partner, betul? Itu dia. Tapi kalau di consumer base-nya aja tidak becus untuk ngurusinnya, gimana dia mau jadi bisnis membernya kita? Bisa paham Bapak Ibu? Udah itu aja. Resepnya sudah ada Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak usah pusing untuk nyari-nyariin pola. Saya mau begini, saya nggak usah Bapak Ibu. Ikutin aja Bapak Ibu. Ikutin aja apa yang sudah ada dan sudah terbukti Bapak Ibu. Kalau tidak terbukti, maka modul kerja ini tidak akan keluar. Kenapa? Saya tidak berhasil gitu loh Bu Nunuk. Apa yang mau saya ceritakan? Tapi apa yang saya mau ceritakan adalah apa yang sudah saya dapatkan Bapak Ibu. Apa yang sudah saya jalankan. Oh, rupanya kenapa kok bisnis member saya sedikit? Kenapa? Karena consumer base-nya sudah sedikit. Dari consumer base mau ke bisnis member, treatmentnya juga gak benar gitu loh. Gak bagus. Ngerawatnya salah. Gimana mau jadi jagoan gini nih. Ini burungnya kita gitu. Ngerti ya Bapak Ibu? Paham ya? Nah, so semua itu dasar Bapak Ibu. Layaknya membangun rumah, Temela, layaknya membangun rumah. Bapak Ibu jangan cuma lihat, wah pilarnya gede. Bapak Ibu mau pilar segede apapun kalau tanahnya bawahnya nggak cukup kuat untuk menahan pilar mati Bapak Ibu. Ambruk betul nggak Bu Heti? Ambruk. Nah yang kuat tuh bukan pilar Bapak Ibu. Yang kuat tuh apa Bapak Ibu? Batu, semen, pasir, kerikil, cor-coran di bawah. Ya kan? Besi-besi yang bukan bukan pilar. Besi-besinya loh Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, jadi, clear ya? Di Atomic kita harus bangun consumer base yang banyak. Consumer base itu like-nya apa Bapak Ibu? Layaknya, ingat Bapak Ibu ya, hari ini harus ingat. Consumer base itu layaknya apa? Pasir, batu kerikil, semen, air, batu Bapak Ibu. Itu dia consumer base. Nanti dari consumer base akan muncul orang-orang yang lebih mau ke bisnisnya, betul? Itulah dia tiang pilar-pilar besinya Bapak Ibu. Bisa paham ya? Nah, kalau ininya sudah kuat Bapak Ibu, maka menopang, ya menopang itu akan lebih kuat. Tapi kalau bawahnya dasarnya lemah, tiangnya juga lemah, jangan coba-coba bangun rumah Bapak Ibu ambruk. Bapak Ibu bisa paham dengan analogi ini Bapak Ibu? Kalau paham, boleh kasih jempol Bapak Ibu. Thank you. Ada Ibu Polwan nih. Siap Bu. Silakan saya kembalikan kepada kepada Bu Silvi. Oke, terima kasih Pak Joni. Jadi sekali lagi teman-teman semua, ya, mari kita bangun fondasi yang kuat di 2026 ini, mulai lagi. Ya, tadi Pak Joni juga ada kasih ya caranya gimana Bu Silvi, yaitu menghubungi 3 sampai berapa? 3 sampai 10 konsumen. 10. 10. Ya, 3 sampai 10 konsumen setiap hari Bapak Ibu ya. Bu Silvi nggak ada waktu, ya harus diatur waktunya. Kan namanya juga lagi bangun fondasi. Ih, duit mau, waktu gak ada gimana sih? Iya, duit.
Duit mau, waktu nggak ada, gimana ya Pak Joni ya. Iya, Jadi ya itulah, harus seimbang ya teman-teman ya, jangan cuma maunya doang tapi nggak mau kerjanya ya. ya. Sederhana kok. Ya bingung cara ngomongnya gimana Bu Silvi? Ada ChatGPT, tinggal tanya, saya mau menghubungi konsumen saya ini ngomongnya gimana ya. Nanti bisa dikasih saran sama ChatGPT teman-teman ya. Teman-teman, begini. Teman-teman jangan 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 tanya bingung saya mau mulai dari mana. Teman-teman gak usah bingung. Bingung kalau teman-teman nggak pakai produk. Susah untuk mulainya, betul nggak? Ngomong aja, cerita aja. Teman-teman harus visualisasi diri itu seperti apa? Seperti saya cerita enaknya baksonya Kang Mamat, Kang Soleh depan rumah. Itu gitu aja, bos. Cerita, cerita dengan mengalir dengan alami, ya, mengalir dengan apa adanya, itu justru akan lebih lebih attract gitu loh. Jadi jadi member tuh akan calon member tuh akan ngerasa, ih, ini orang ngomongnya bener, nggak dibuat-buat gitu loh. Ada orang kan yang ngomongnya kayak dibuat-buat kerasa, tahu nggak? Ya sense ini kan nyala Bapak Ibu, feeling kita ini akan nyala gitu loh. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan apa ya? Jangan membuat ini ngeri apa membuat ini serem gitu. Nggak ada. Atau memang bisnis paling enak Bapak Ibu. Bisnis cerita-cerita. Talking talking, drinking coffee, making money. Ini Atomi Bapak Ibu. Ini Atomi Bapak Ibu. Talking talking aja. Jangan talking talking gosip rumah tangga orang. Jangan. Topiknya diganti jadi Atomi, 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 Atomi. Habis talking talking sambil drinking coffee. Kafenya apa? Kafe Atomi dong. Ih enak juga ya kopi apa nih? Atomi join dong. Habis itu apa? Udah closing apa Bu Nunu? Making money loh. Udah. Oke. Jadi apa? Talking, talking, drinking coffee, making money. Atomi, guys. Gitu. Jangan bingung Bapak Ibu. Semakin Bapak Ibu semakin Bapak Ibu membuat rumit bisnis Anda, maka bisnis Anda akan rumit Bapak Ibu. Ingat kata Joni. Bisnis kita jangan rumit Bapak Ibu. Simple, easy, mudah diduplikasi, bisa Anda akan cepat bergerak Bapak Ibu. Masa iya Temela grup kita nggak bisa tahu cara buat kopi? Cuman cara membangun cita kopi ini yang harus kita ajarkan Bapak Ibu. Nah, makanya kenapa setiap ada pertemuan-pertemuan di Education Center, di Oratio, harus terus disampaikan. Betapa pentingnya untuk apa? Menaikkan value sebuah produk. Orang tidak akan keluar duit, meskipun itu cuma 500 rupiah kalau dia tidak merasa butuh, Bapak Ibu. Tapi orang akan mengeluarkan puluhan juta ketika dia merasa setelah mendengar cerita kita, dia butuh. Oh, gue butuh produk ini, gitu loh Bapak Ibu. Nah, ya, jangan bingung Bapak Ibu. Ya, ceritakan dengan apa adanya. Paling bagus ya, Bu Silvi ya. Kita cerita, Bu, saya dulu begini loh. Sekarang begini. Closing, Bapak Ibu. Simple. Satu hari bisa closing 10 orang kalau sistemnya begitu, Bapak Ibu. Tapi, makanya harus dikebut, Bapak Ibu. Penampilan sendiri, glowingnya, cerianya. Waduh, kita ini magnet, Bapak Ibu. Hmm, lanjut, Bu Silvi. Sorry, saya potong. Oke Pak, ya nggak apa-apa Pak, mau dilanjut lagi juga bagus Pak. Pokoknya kita bisa. Ya saya tuh sudah mendengarkan Pak Joni udah puluhan kali Bapak Ibu ya, tapi setiap kali saya dengar saya belajar lagi. Setiap kali saya dengar saya belajar lagi. Ya, karena kita manusia ini kan gampang lupa. Ya kalau Hmm. orang 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 Sunda bilangnya barho Pak, barho, bari-bari poho, bener gak? Oh, Petemela, Mak, barho. Bu Silvi. Betul. Iya, Barho. Nah, jadi harus diulang terus. Sama Bapak Ibu, Ya. konsumen-konsumen kita juga sama ya. Mereka juga udah tahu Atomi Bu Silvi saya sudah cerita itu. Vitamin C bagusnya apa? Saya sudah cerita tuh hemohim bagusnya apa. Mereka Barho ya, bari-bari poho. Jadi harus dikit-dikit ditelepon lagi, Ibu. Hemohimnya diminum belum hari ini? Jangan lupa Ibu ya. Kadang-kadang kita tuh kayak gitu aja teman-teman. Jangan terlalu kaku, jangan terlalu tegang. Ya, Ibu, gimana kabarnya? Vitamin C-nya, Ibu enak nggak? Sekarang jarang sariawan kan, Ibu sadar nggak? Misal seperti itu. Jadi menyapa, menjadi teman, Bapak Ibu itu membuat orang tuh nyaman sama kita. Nah, tadi Pak Joni juga bilang kalau dia sudah nyaman, Bapak Ibu, kita mau ngajak pergi pun gampang, bener nggak? Bu, Ibu sudah lama lo jadi konsumen saya, Bu. Saya ngundang Ibu boleh nggak main ke kantor saya, Bu, di EC, Bu?
aduh, satu kali diajak nggak bisa, dua kali diajak nggak bisa. Tapi kalau kita sama dia baik, Bapak Ibu, orang juga sungkan. Ya udah deh, datang deh. Ternyata di EC dia lihat ternyata Atomi bagus ya. Bukan cuma pakai produk bisa dapat duit ya. Padahal kita udah pernah jelasin, tapi mungkin di EC lah dia menemukan bahwa benar nih bisa nih. Nah, Betul. barulah Bapak Ibu bisa mulai menemukan benih-benih bisnis partner Bapak Ibu. Jadi semuanya Betul. mulailah dari konsumen terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Oke, Hmm. sekali lagi thank you banget Pak Joni untuk sharingnya pagi hari ini. Ya kita belajar banyak ya Siap. teman-teman semua ya. Oke. Ya siapa Pak Joni?